Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita sampai di pelajaran ke-15 berkenaan dengan sujud sahwi. Ya, karena kita manusia, maka ada kalanya kita ini lupa. Ada kalanya kita ini tidak ingat tentang sesuatu, termasuk kelupaan itu terjadi pada sholat. Ya, kadang kita mengalami lupa. Ini tadi udah dapat berapa rakaat? Ini rakaat kedua atau rakaat ketiga? Ya, dan seterusnya. Maka di sini di dalam Islam ada syariat sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Jadi sahwi secara bahasa itu artinya lupa. Sahwun itu lupa. Tidak ingat lagi berapa kepastiannya. Adapun dalam istilah syariat, sujud sahwi adalah dua sujud yang dilakukan oleh seseorang di akhir sholat jika terjadi kelupaan. Ya, sehingga dengan lupa itu seseorang tuh bisa dia melakukan penambahan terhadap sholatnya. Sholat maghrib yang mestinya 3 ternyata dia jadi 4, atau mengurangi. Ya, jadi yang semestinya 4 dia baru sholat 3 rakaat sudah salam, atau dia ragu. Ya, ragu itu saya udah masuk rakaat kedua atau ketiga dan seterusnya. Nah, ketika seseorang mengalami kelupaan di dalam sholatnya sehingga dia menambah, mengurangi ataupun terjadi keraguan, disyariatkan dia sujud sahwi di akhir sholat. Nanti bisa dilakukan sebelum salam ataupun sesudah salam. Jadi ingat ya, sujud sahwi adalah 2 kali sujud. Nah, kemudian hukum sujud sahwi. Ya, sujud sahwi ini hukumnya wajib jika terjadi kelupaan pada orang yang melakukan sholat. Ya, apakah lupa itu nanti bentuknya dia menambahi rakaat atau mengurangi rakaat atau dia ragu dalam sholatnya. Ya, Rasulullah sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami hal tersebut. Beliau pernah mengalami sholat. Ya, beliau waktu itu pernah sholat 2 rakaat, sholat zuhur 2 rakaat, beliau salam. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau mengqashar sholat? Tidak, kata Rasul. Loh, kok sholatnya 2 rakaat? Apa betul aku 2 rakaat? Iya, kata sahabat. Akhirnya Rasulullah berdiri menambah 2 rakaat, kemudian apa? Beliau melakukan sujud sahwi di akhir sholatnya. Nah, Rasulullah sendiri dengan peristiwa itu mengatakan kepada para sahabat, innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kalian. Ansa kamatan saun. Aku ini lupa sebagaimana juga lupa. Artinya Rasul, meskipun beliau seorang Rasul, beliau adalah manusia biasa yang bisa mengalami lupa. Maka faidah nasitu fadzakiruni. Kalau aku lupa maka ya ingatkan. Ya, ingatkan diriku. Nah, maka di sini al-ikhwah, nanti ketika imam itu lupa, diingatkan, gitu ya. Kemudian tata cara sujud sahwi. Pertama, sujud sahwi itu sama dengan sujud ketika kita sholat. Ya, gerakannya sama. Ya, harus menempelkan 7 anggota badan. Nah, 2 rakaat sama ya, jadi sujud, kemudian duduk,
dan sujud. Kemudian yang dibaca dalam sujud sahwi, ya doanya sama dengan sujud dalam sholat. Kemudian sujud sahwi itu bisa dilakukan sebelum salam ataupun sesudah salam. Nah, dua-duanya boleh. Nah, kemudian tadi jika imam lupa apa yang dilakukan oleh makmum, maka di sini makmum berkewajiban mengingatkan imam. Ya, biasanya dengan apa? Kalau laki-laki dengan ucapan tasbih ya subhanallah, adapun bagi perempuan yaitu dengan menepukkan telapak tangan. Ya. Kemudian makmum ikut sujud sahwi bersama imam. Jadi misalnya imam itu sholat menambah sholat ya, kelebihan rakaat, maka ketika imam sujud sahwi maka kita pun juga ikut sujud sahwi. Kemudian sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama menambah. Ya, jadi perhatikan di halaman 98 itu. Menambah. Jadi seseorang itu mengerjakan sholat maghrib misalnya, tetapi 4 rakaat karena lupa. Ya, dan dia tidak sadar kecuali setelah di akhir sholat. Maka ini mengharuskan dia sahwi karena apa? Menambah jumlah rakaat. Demikian pula misalnya seseorang itu melakukan sholat zuhur, dia lupa tidak melakukan tasyahud awal, maka berarti dia mengurangi kan? Ya, mengurangi tasyahud awal, maka nanti dia di akhir sholat sujud 2 rakaat yaitu sujud sahwi. Dan sebab yang ketiga dia ragu. Ya, jadi di tengah-tengah sholat dia ragu, ini rakaat kedua atau rakaat ketiga, rakaat keempat atau rakaat ketiga misalnya, dia ragu, maka nanti di akhir sholat dia melakukan sujud sahwi. Jadi ada 3 ya, karena menambah, karena mengurangi, atau karena ragu. Jadi kalau misalnya orang itu kurang rakaatnya, jadi sholat zuhur baru 3 rakaat salam, maka dia apa? Berdiri menambah 1 rakaat, kemudian di akhir sholat dia melakukan sujud sahwi. Jadi tidak perlu mengulang lagi dari awal ya, tidak mengulang dari awal, tapi cukup menambah apa yang kurang, kemudian sujud sahwi. Kemudian bagaimana cara agar kita itu tidak lupa? Jadi cara mengurangi lupa dalam sholat. Ya, yang pertama adalah apa? Menghadirkan perasaan ya ketika sholat. Jadi kita tuh betul-betul fokus di sholat. Kemudian kita mempersiapkan diri ya untuk sholat di awal waktu. Ya, kemudian bisa juga apa? Kita hilangkan perkara-perkara yang bisa mengganggu konsentrasi dalam sholat. Ya, kemudian khusyuk dalam melakukan sholat. Ini beberapa perkara yang bisa membantu untuk mengurangi apa? Lupa dalam melaksanakan sholat. Nah, maka anak-anakku yang saya muliakan, hendaknya ketika kita sholat itu betul-betul apa? Bukan hanya hadir secara fisik, tapi hati, pikiran, ya itu juga hadir sehingga kita bisa khusyuk, konsentrasi dalam mengerjakan sholat. Dan ingat ya, kita ketika sholat itu sedang berdiri menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.